Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, or malam. Ya, dimanapun berada kalian. Gimana kabarnya? Apakah kalian sehat? Sehat? Alhamdulillah jika sehat. Jika yang sudah sakit, semoga diberikan kecepatan kesembuhan. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Putri dari Prodi Manajemen dengan NIM 64230-950. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diri kita sendiri. Ya, mengenal diri sendiri. Apakah kalian sudah kenal dengan diri kalian sendiri? Jika belum, mungkin dari penjelasan saya mungkin timbul kalian memahami apa diri kalian sendiri. Dan jangan lupa be yourself, mencintailah diri kita sendiri. Oke, mari kita mulai. Definisi diri sendiri. Ya, definisi diri sendiri itu terbagi dari beberapa macam. Yaitu di sini ada pengalaman hidup, nilai dan keyakinan, interaksi sosial dan kesadaran diri kita sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengalaman hidup. Pengalaman masa lalu ini baik positif maupun negatif yang membentuk karakter diri kita sendiri. Ya, pengalaman yang telah kita lewati dari masa lalu yang positif maupun negatif itu akan mengembangkan, akan memunculkan sifat diri kita sendiri, yang dimana nanti kita akan mengenal diri kita sendiri. Maupun itu negatif maupun positif, itu kita harus menerimanya dengan lapang dada, karena setiap manusia itu punya sisi positif maupun sisi negatif. Nilai dan keyakinan. Nilai-nilai yang diyakini dan prinsip-prinsip hidup yang dipegang teguh memainkan peran penting tersendiri. Ya, mungkin kalian di sini mempunyai keyakinan masing-masing, dan di mana di sini terdapat beberapa aturan yang menjadi acuan dalam kehidupan kalian masing-masing. Ya. Interaksi sosial, cara kita dilihat oleh orang lain dan diinterpretasikan oleh orang lain juga dapat mempengaruhi definisi diri kita sendiri. Kesadaran diri sendiri. Ya, proses refleksi ini dan introspeksi membantu kita memahami diri sendiri itu secara lebih mendalam. Oke, mungkin dari interaksi sosial kita tahu mungkin orang-orang dapat menyampaikan kepada kita kayak, ih kamu tuh gini banget loh, kamu tuh gitu banget loh, ih kamu baik banget gitu kan. Nah, dalam proses introspeksi diri ini kita juga mampu mengembangkan diri kita. Mungkin dari sudut orang pandang itu kita terlihat jelek, nah sebaik mungkin kita mungkin bisa lebih baik lagi, atau kita mengintrospeksikan, tapi gak boleh insecure ya. Insecure tuh gak boleh. Introspeksi diri bukan berarti kalian harus insecure dengan diri kalian sendiri. Introspeksi diri yaitu kita bikin mengembangkan diri kita sendiri agar menjadi lebih baik, agar lebih enak dipandang mungkin. Tapi kalau untuk insecure yang berlebihan itu tidak baik juga ya. Kadang juga orang-orang sekitar kita juga harus memilih kata atau memilah kata, karena kita tidak tahu perkataan kita ini dapat menyinggung perasaan dia kah atau tidak. Jadi mungkin untuk kalian yang mungkin suka menjudge orang lain itu tidak boleh, karena kita tidak tahu perasaan dia. Karena kan kita tidak tahu dia sedang bad mood atau apa. Jadi jagalah ucapan kalian. Dan untuk yang suka dijudge itu jangan terlalu insecure ya. Semoga kalian kuat dan tidak boleh insecure, dan kalian mungkin bisa mengintrospeksikan diri kalian sendiri apa yang salah dari kalian. Tapi jika menurut kalian tidak salah ya sudah, mungkin itu pendapatan orang lain, karena kan kita tidak bisa memaksakan semua hal orang itu bisa melihat kita secara baik, ya kan? Jadi kita harus tetap be yourself, mencintai diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenal bakat dan minat kalian. Ya, ayo cari bakat dan minat kalian. Oke, kalian apakah sudah menemukan bakat dan minat kalian? Mungkin bakat kalian bisa dari nyanyi, menulis cerpen. Oke, jika kalian tidak bisa menemukan apa itu bakat kalian itu apa, aku tidak tahu bakat aku apa. Oke, sini saya akan coba menjelaskan sedikit ya. Jika
Semoga membantu. Oke, cobalah berbagai aktivitas, yaitu kegiatan dan hobi, baik itu seni, olahraga, musik, atau kegiatan sosial yang mana memberikan kepuasan dan kegembiraan itu pasti yang paling besar. Ya, mungkin kalian suka di musik, cobalah kalian dalami lagi, siapa tahu kalian menemukan bakat kalian masing-masing. Atau ikuti kursus atau workshop. Ya, ambil bagian dalam kursus atau workshop yang berkaitan dengan bidang minat Anda, baik secara online maupun offline. Ini akan membantu mengeksplorasi minat Anda. Ya, jika kalian ingin suka dalam bidang seni, ya mungkin seni kalian masih kurang. Nah, kalian bisa ambil kursus-kursus lain seperti online ya. Kan sudah banyak ya kursus-kursus online mengenai seni melukis. Kalian bisa mengikuti dan dari situ kalian bisa mengembangkan kembali diri kalian sendiri dan menjadi lebih besar. Refleksi atas pengalaman hidup, mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati, mengingat kembali berbagai peristiwa atau momen penting dalam kehidupan kalian, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Ya, kalian mungkin bisa mengingat momen-momen yang terindah, momen-momen yang menyenangkan, yang bikin kalian terbunga-bunga, yang bikin kalian senang gitu deh. Itu mungkin bisa diingat kembali momen-momen yang menyenangkan ya. Merencanakan tindak lanjut. Ya, merencanakan berdasarkan pengalaman hidup kita yang dapat merencanakan tindakan lanjut untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi. Ya, mungkin kalian insecure nih sama badan kalian. Mungkin tindak lanjutnya apa? Yaitu kalian bisa ikut olahraga dan jadi badan kalian lebih bagus dan lebih pede untuk melakukan itu semua. Ya, kembangkanlah semua potensi yang bisa kita kembangkan agar kita menjadi tumbuh manusia yang lebih baik lagi ya. Kekuatan, kelemahan, ya setiap diri kita pasti ada kelebihan maupun kelemahannya. Ketidakpercayaan diri, yang kurangnya keyakinan pada diri sendiri yang dapat menghambat kemampuan seorang tersebut. Ya kadang kita itu insecure ya kan. Itu tuh nggak baik kalau terlalu insecure ya, karena itu dapat menghambat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Oke, ketergantungan yang melebihi pada orang lain dan atau teknologi untuk menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Itu harus mandiri karena kita itu hidup untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan kita kan nggak tahu ya, people come and go ya kan. Kurangnya fokus, kesulitan untuk tetap fokus pada satu tugas atau tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menyampaikan gagasan dengan jelas dan meyakinkan kepada orang lain. Kemandirian, ya kan tadi kita tidak boleh ketergantungan, kita harus mandiri. Karena kemampuan untuk bekerja mandiri, mengatur waktu dan mengambil inisiatif tanpa pengawasan tersebut. Analisis yang tajam, ya kemampuan untuk menganalisis informasi dengan cepat dan akurat serta mengambil keputusan sendiri. Kita juga kadang tidak boleh mengambil keputusan secara cepat dan kita juga harus memikirkan jangka panjang. Kayak kita misalkan mau ngambil plan A, kayak nanti tuh kedepannya gimana, terus resikonya apa. Kita juga harus menganalisis itu dengan tajam. Jangan kayak ya udah gue mau ngambil plan A gitu. Dan itu gak boleh ya. Kayak kita juga harus memikirkan jangka panjangnya. Apa sih resiko yang kita dapatin kalau kita udah ngambil plan A? Apa sih sisi positifnya yang kita ambil dari plan A? Jadi pokoknya dianalisis lagi, jangan ngambil keputusan dengan cepat. Itu tidak boleh ya. Karena mungkin nanti jika kita tidak menganalisis itu dengan tajam, mungkin nanti akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi diri kita masih lagi ya. Jadi bersabarlah, pelan tapi pasti.
Pola pikir dan keyakinan. Pola pikir ya, kita akan membahas dari pola pikir tersebut. Pembelajaran, percaya bahwa setiap pengalaman, baik itu buruk maupun yang baik, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di plan A, ternyata plan A itu gagal, kita gak boleh langsung putus asa dan menyerah gitu. Cobalah untuk mencoba ke plan B, tapi kita juga harus belajar dari plan A itu ya. Keterbukaan, bersedia menerima keterbukaan dan mempertimbangkan ide-ide atau pandangan yang berbeda-beda dan dengan terbuka. Keterhubungan, memahami bahwa segala sesuatu saling terhubung dan tindakan yang kita ambil dapat memiliki dampak jangka panjang. Oke, kita masuk keyakinan. Kebahagiaan, smile. Percaya bahwa kebahagiaan adalah hak setiap individu dan aktif mencari cara untuk menciptakan kebahagiaan. Keseimbangan, percaya bahwa keseimbangan antara kehidupan pribadi, profesional, dan sosial adalah kunci untuk kebahagiaan. Pertumbuhan, percaya bahwa melalui usaha dan dedikasi setiap individu dapat terus berkembang mencapai potensi. Prioritas hidup adalah hal-hal yang dianggap paling atau utama dalam kehidupan seseorang. Prioritas ini membantu individu dalam waktu, energi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan hidup mereka tersebut. Tujuan hidup, ya kita juga harus mempunyai tujuan ya. Kita harus punya tujuan, target, itu tuh wajib yang kita punya ya. Tujuan hidup adalah cita-cita, harapan, atau pencapaian yang diinginkan oleh seseorang dalam perjalanan hidup mereka. Tujuan ini memberikan arah, motivasi, dan makna yang merencanakan tindakan. Jadi kita juga harus mempunyai tujuan agar kita tuh tidak belak-belok. Jadi kita jadi fokus untuk berjalan ke sana dengan bertujuan itu. Jika kita mempunyai target dan mempunyai cita-cita, pasti kita akan lebih semangat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, pasti ya kan. Makanya dalam kehidupan itu kita harus mempunyai cita-cita, mimpi, tujuan, target. Jadi kalian itu lebih semangat dalam menjalani hidup kalian, tidak menyerah. Nilai dan prinsip, kesadaran diri, memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa Anda, apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan inginkan. Keterbukaan, bersedia untuk menerima umpan balik dari orang lain dan melakukan refleksi diri secara terbuka dengan orang lain. Kemandirian, kemampuan tersebut mengambil tanggung jawab dan keputusan dan tindakan serta belajar dari pengalaman. Kesimpulannya yaitu mengenal diri sendiri merupakan fondasi utama dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang berarti. Proses ini tidak hanya mengajarkan kita tentang nilai-nilai kekuatan dan kelemahan kita, tetapi juga membuka jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan makna eksistensi kita. Dengan introspeksi yang jujur dan refleksi yang mendalam, kita juga dapat membangun koneksi yang lebih kuat dengan diri kita sendiri, memperoleh kejelasan dalam pengambilan keputusan dan menjalani kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Terima kasih, semoga kalian mengerti. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi yang telah saya sampaikan.